kelompok 3 akan melakukan praktikum yang berjudul efek rumah kaca dan pemanasan global. Nah, sebelum kita melaksanakan praktikum, ada baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, kami dari kelompok 3 ini beranggotakan yang pertama ada Nikade Aristayanti dengan NIM 191307105 dan yang kedua ada Idewo Ayu Sulistiani Sukma dengan NIM 191307107 dan yang ketiga yaitu saya sendiri Fiona Veronica Maharani dengan NIM 191307117 dan yang terakhir ada Niputu Rani Natasha Sugiantari dengan NIM 191307118. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari praktikum efek rumah kaca dan pemanasan global. Tujuan yang pertama yaitu mempelajari terjadinya efek rumah kaca dan pemanasan global di bumi. Dan tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efek rumah kaca dan pemanasan global. Nah, sebelum kita lanjut ke video praktikumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai efek rumah kaca dan pemanasan global. Jadi, efek rumah kaca pertama kali diusulkan oleh Joseph Fourier pada tahun 1824. Efek rumah kaca merupakan proses pemanasan permukaan suatu benda langit, terutama planet atau satelit, yang disebabkan oleh komposisi dan keadaan atmosfernya. Nah, efek rumah kaca ini dibedakan menjadi dua, yaitu efek rumah kaca alami yang terjadi secara alamiah di bumi dan efek rumah kaca yang ditingkatkan yang terjadi akibat aktivitas manusia. Menurut perhitungan simulasi, efek rumah kaca telah meningkatkan suhu rata-rata bumi 1-5 derajat Celcius. Bila kecenderungan peningkatan gas rumah kaca tetap seperti sekarang, akan menyebabkan peningkatan pemanasan global antara 1,5 sampai 4,5 derajat Celcius sekitar tahun 2030. Nah, dengan meningkatnya konsentrasi gas CO2 di atmosfer, maka akan semakin banyak gelombang panas yang dipantulkan dari permukaan bumi diserap atmosfer. Hal ini akan mengakibatkan suhu permukaan bumi menjadi meningkat. Baik, sekian penjelasan saya mengenai pemanasan global dan efek rumah kaca. Selanjutnya, mari kita simak video praktikumnya. Perkenalkan, nama saya Niputu Rani Natasha Sugiantari dengan NIM digit terakhir 018. Di sini saya akan melakukan dua praktikum. Yang pertama, efek rumah kaca, yaitu perpindahan panas di atmosfer, dan yang kedua, pengaruh material pada permukaan bumi terhadap efek rumah kaca. Alat dan bahan yang akan kita gunakan, yang pertama ada kotak spatu sebanyak 2 buah, lalu termometer 2 buah, timer, plastik pembungkus makanan, tanah, pasir, dan juga rumput. Sekarang kita ke faktor praktis yang pertama, yaitu efek rumah kaca, perpindahan panas di atmosfer. Langkah kerja yang pertama yaitu kita memberi label pada kedua kotak spatu, yaitu label A dan label B. Lalu kita tempatkan kedua kotak spatu secara berdampingan di luar ruangan yang terkena sinar matahari. Kemudian ukur suhu kedua kotak yang ditunjukkan kedua termometer setiap 5 menit selama 20 menit. Lalu selanjutnya kita akan melakukan praktikum yang kedua, yaitu pengaruh material pada permukaan bumi terhadap efek rumah kaca. Langkah yang pertama yaitu kita masukkan tanah ke kotak B. Kemudian kita tutup kotak spatu A dan B dengan plastik setebal 5 lapis. Lalu kita catat suhu yang ditunjukkan oleh kedua termometer ini. Kemudian kita letakkan kotak A dan kotak B di bawah tempat yang terkena sinar matahari. Kemudian kita ukur suhunya selama 5 menit dalam kurun waktu 20 menit. Jadi setelah menit ke-10, termometer akan menunjukkan suhu yang seperti ini. Lalu kita ulangi lagi langkah yang tadi dengan mengganti tanah menjadi pasir.
lapis. Lalu untuk kotak A kita tutup dengan plastik setebal 3 lapis. Lalu kita catat suhu yang ditunjukkan oleh kedua termometer ini. Kemudian kita letakkan kotak A dan kotak B di tempat yang terkena sinar matahari. Kemudian kita catat suhunya setiap 5 menit selama 20 menit. Lalu selanjutnya kita akan mengganti pasir pada kotak B dengan lumpur. Lalu pada plastik kotak A kita akan menggantinya dengan 8 pasir. Lalu kita catat suhu yang ditunjukkan oleh kedua termometer ini, kemudian kita letakkan kotak A dan kotak B di luar ruangan. Kemudian kita catat suhu yang ditunjukkan oleh termometer setiap 5 menit selama 20 menit. Jadi setelah 5 menit termometer akan menunjukkan suhu seperti ini. Perkenalkan, nama saya Idewa Ayu Sulistiani Sukma. Nah, di sini saya akan membahas mengenai praktikum yang telah dilakukan oleh rekan saya. Nah, pada praktikum yang pertama, kenaikan suhunya yang lebih tinggi yaitu pada kotak B. Hal ini dikarenakan ada beberapa perbedaan pada kotak A dan kotak B. Seperti pada kotak B dibiarkan tetap terbuka di ruangan yang terkena sinar matahari, sedangkan pada kotak A ditutup dengan plastik setebal 5 lapis di ruangan yang terkena sinar matahari. Hal itulah yang menyebabkan pada kotak B, suhu pada kotak B lebih tinggi dibandingkan dengan kotak A. Karena pada kotak B yang terbuka merangkap sinar matahari lebih banyak daripada kotak A yang ditutup dengan 5 lapis plastik. Kemudian seandainya kedua kotak yang telah dijemur pada terik matahari dimasukkan pada ruang yang gelap tanpa cahaya, maka kotak yang paling cepat turun suhunya yaitu pada kotak B, dengan alasan yaitu karena kotak B merupakan kotak yang terbuka, sedangkan kotak A adalah kotak yang ditutup dengan 5 lapis plastik. Jadi karena kotak B merangkap panas yang lebih banyak di ruangan terbuka di bawah sinar matahari, maka ketika dipindahkan ke ruang gelap tanpa cahaya, suhunya akan lebih cepat turun. Nah, kemudian pada praktikum yang kedua yang dilakukan oleh rekan saya, perbandingan suhu dalam hasil pengamatan tersebut beragam pada tiap menitnya. Rata-rata perubahan suhu tidak ada yang bertahap dari keadaan awal sampai ke menit 20. Ini dikarenakan suhu ruangan pada tiap menit atau saat diukur keadaan suhunya berubah baik rendah maupun tinggi, sehingga hasil dari 0 menit sampai 20 menit tidak bertahap. Media kotak A ditambah dengan plastik 5 lapis suhunya paling tinggi, mulai dari keadaan awal sampai dengan menit ke-20. Kemudian dalam media kotak B ditambah dengan rumput ditambah dengan plastik 5 lapis merupakan suhu yang paling rendah dari keadaan awal sampai menit ke-20. Selanjutnya, pengaruh ketebalan plastik dalam kenaikan suhu kotak adalah semakin tebal plastik yang digunakan untuk menutup kotak tersebut, maka semakin tinggi suhu yang berada di dalam kotak ini. Ini dikarenakan tidak ada celah untuk suhu keluar dari kotak yang dilapisi plastik yang tebal. Jadi semakin tebal plastik yang digunakan untuk melapisi kotak tersebut, maka semakin susah udara akan keluar dari kotak dan berpengaruh terhadap kenaikan suhunya. Nah, apabila suhu ruangan kotak yang diisi dengan bungkus plastik yang lebih banyak, maka akan cenderung suhunya naik karena plastik yang melapisi kotak tersebut menghalangi gas-gas tersebut untuk keluar dari kotak, sehingga konsentrasi gas di dalam kotak akan bertambah namun tidak dapat keluar dari kotak tersebut.
Kemudian dapat dianalogikan apabila ruang kotak dianalogikan dengan ruangan atas permukaan bumi, lapisan plastik dianalogikan dengan gas-gas kaca di atmosfer, maka ketebalan plastik dianalogikan dengan dengan atap rumah kaca yang meneruskan pancaran sinar matahari, dan bertambahnya ketebalan plastik dianalogikan dengan bertambahnya konsentrasi gas rumah kaca. Kemudian hangatnya ruangan tanpa cahaya karena adanya panas yang masuk dan terperangkap di dalamnya dan tidak dapat menembus keluar sehingga menghangatkan seisi ruangan tersebut. Hal tersebut disebut dengan efek rumah kaca. Namun apabila pemanasan karena meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan disebut dengan pemanasan global. Baik, dari pembahasan pertanyaan di atas pada praktikum D1 efek rumah kaca, yaitu perpindahan panas di atmosfer, maka dapat disimpulkan bahwa kenaikan suhunya lebih tinggi yaitu pada kotak B. Ini dikarenakan ada perbedaan pada kotak A dan kotak B, yang dimana pada kotak A yaitu tertutup atau dilapisi oleh plastik. Kemudian pada kotak B dibiarkan tetap terbuka di ruangan yang terkena sinar matahari. Sehingga kenaikan suhu pada kotak B itu lebih tinggi dibandingkan kotak A. Kemudian jika kotak yang telah dijemur pada terik matahari tersebut dimasukkan ke ruang gelap atau tanpa cahaya, maka kotak yang paling cepat berubah turun suhunya yaitu adalah kotak B, dikarenakan pada kotak B merupakan kotak yang terbuka dan merangkap sinar matahari lebih banyak dibandingkan kotak A tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pada praktikum D2, pengaruh material pada permukaan bumi terhadap efek rumah kaca, maka dapat disimpulkan bahwa perbandingan suhu dalam hasil pengamatan yang didapatkan beragam. Kemudian pada setiap menitnya, rata-rata perubahan suhu tidak ada yang bertahap dari keadaan awal sampai menit ke-20. Kemudian media kotak A plastik 5 lapis, suhunya paling tinggi mulai dari keadaan awal sampai dari menit ke-20. Kemudian dalam media kotak B plus rumput plus plastik 5 lapis merupakan suhu paling rendah, dikarenakan awal sampai menit ke-20 itu. Kemudian pada suhu ruang kotak yang diisi dengan lapisan plastik yang lebih banyak, suhunya naik dikarenakan plastik yang melapisi kotak tersebut menghalangi gas-gas tersebut untuk keluar dari atmosfer. Sehingga konsentrasi gas akan bertambah namun tidak dapat keluar dari atmosfer. Tidak hanya itu, jika ruang kotak dibuat analogi dengan ruang di atas permukaan bumi, kemudian diteruskan pancaran sinar matahari dan bertambahnya ketebalan plastik, analogi sehingga bertambahnya konsentrasi gas rumah kaca. Kemudian hangatnya sebuah ruangan tanpa cahaya itu dikarenakan adanya panas yang masuk dan terperangkap di dalamnya, tidak dapat menembus keluar sehingga dapat menghangatkan sisi ruangan tersebut yang disebut dengan efek rumah kaca.